Selamat datang di channel Motivasi Sehat. Pada kesempatan berikut, kami akan mencoba mengupas tentang suksesnya Dato Sri Tahir. Sahabat YouTubers, sebelum mengikuti kupasannya, baiknya kalian menekan tombol subscribe dan notifikasi lonceng diaktifkan. Tentunya, kalian akan selalu dapat pemberitahuan setelah kami update ulasan terbaru. Kisah pengusaha sukses dari nol di Indonesia lainnya adalah beliau terlahir dari keluarga dengan latar belakang ekonomi menengah. Ayahnya bekerja sebagai tukang becak, sedangkan ibunya adalah pemilik toko pakaian. Tahir kecil bercita-cita jadi dokter, namun impian itu harus kandas saat ayahnya sakit dan biaya ekonomi keluarga menipis. Sejak saat itu, Tahir lebih fokus untuk melanjutkan usaha ayahnya sebagai tukang becak dan tidak melanjutkan pendidikan hingga perkuliahan. Dengan kegigihannya, Tahir mendapatkan beasiswa hingga melanjutkan ke sekolah bisnis di Nanyang Technological University, Singapura. Setelah lulus, Tahir membuka bisnis garmen dan cukup sukses. Latar belakang Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir lahir tahun 1952 di Surabaya pada tanggal 26 Maret. Pria yang terkenal sebagai pendiri Mayapada Group ini aktif sebagai investor dan pengusaha di bidang perbankan, TV berbayar, media cetak, properti, dan juga rumah sakit. Dato Sri Tahir terkenal sebagai sosok yang dermawan dan tidak segan menyumbangkan uang atas nama kemanusiaan. Pemilik rumah sakit Mayapada ini pernah melakukan gerakan sosial berupa mengadakan air bersih, seragam, serta buku-buku sekolah untuk anak-anak korban banjir di Jakarta. Ia melakukan itu bersama dua sahabatnya, Alim Markus dari Maspion dan Mohtar Riyadi dari Lippo Group. Konglomerat yang memiliki berbagai bisnis mulai dari media hingga retail. Pada awalnya, Dato Sri Tahir memulai karirnya dengan mendirikan perusahaan tekstil pada tahun 1986. Namun, kesuksesannya yang lebih besar datang ketika dia mulai mengembangkan bisnisnya ke berbagai sektor, serta retail, properti, dan sektor keuangan. Tahir dikenal sebagai salah satu pengusaha filantropis di Indonesia. Dia aktif dalam berbagai kegiatan amal dan telah mendirikan Yayasan Dompet Duafa Republika, sebuah yayasan yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Perjalanan bisnis Dato Sri Tahir. Perjalanan bisnisnya dimulai dari bisnis garmen. Ia dapat membaca zaman sehingga mengembangkan bisnisnya ke perbankan dan kesehatan. Pada tahun 1986, Tahir memulai Mayapada Group yang bergerak di bidang dealer mobil, garmen, perbankan, dan juga kesehatan. Kemudian perkembangan bisnisnya melesat pesat di tahun 1990 dengan bisnis perbankannya, sehingga dia pun meninggalkan bisnis garmennya. Grup Mayapada bahkan dapat bertahan selama masa krisis moneter tahun 1998. Itu karena grup Mayapada tidak mengambil terlalu banyak kredit dari bank asing. Karena itulah keuangannya tetap selamat sehingga melaju pesat sampai saat ini. Selama 3 dekade terakhir ia telah membangun Mayapada Group, sebuah konsorsium bisnis di bidang perbankan, asuransi, perawatan kesehatan, retail, pengembangan real estate dan media. Tahir percaya bahwa bisnis harus memiliki kepemimpinan yang kuat, visi jangka panjang, dan penekanan pada stabilitas dan keberlanjutan. Bank Mayapada adalah perusahaan publik dengan pemegang saham yang terdiri dari investor dari Amerika Serikat dan Singapura, dan memiliki hampir 200 cabang di seluruh Indonesia. Tahir terdata sebagai salah satu dari 50 warga Tionghoa perantauan paling sukses di Arsip Nasional Republik Tiongkok, dan dianugerahi penghargaan Ernst Young Entrepreneur of the Year pada tahun 2011. Dia secara teratur terdaftar sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia oleh berbagai publikasi termasuk Forbes. Tahir memegang banyak posisi, seperti penasihat senior di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketua Asosiasi Masyarakat dan Pengusaha Tionghoa Indonesia,
Dia juga orang Asia pertama yang duduk di Dewan Pengawas di University of California, Berkeley. Gelar Dato Sri Tahir dianugerahi gelar kehormatan Dato Sri dari Sultan Pahang Malaysia atas berbagai kontribusinya kepada masyarakat Malaysia. Dia juga diakui oleh Menteri Singapura Lee Kuan Yew atas kontribusinya yang luas terhadap bidang pendidikan di negara tersebut. Meskipun demikian, untuk menampilkan catatan kisah yang spesifik tentang Dato Sri Tahir, Anda mungkin perlu merujuk ke sumber-sumber seperti biografi resmi, wawancara, atau artikel yang membahas perjalanan hidup dan karirnya secara detail. Demikian yang dapat kami kupas, semoga Dato Sri Tahir bisa menjadi motivasi bagi kita semua. Ikuti terus perkembangan ulasan kami, karena kami bertujuan memberikan informasi penting dan bermanfaat. Terima kasih.